Ternyata orang yang mengirimkan Dongju surat hasil tes DNA adalah Yeom Jang-sun. Sebelum Heo Il-du pergi, ternyata dia mencari istrinya yang berada di kamar. Dong-hee nampak terlihat sangat murung karena dia tahu bahwa Dongju adalah Seung-hyun. Dia juga memberitahu Il-du bahwa anak itu masih hidup. Dong-hee sangat khawatir jika suatu saat Dongju akan menghancurkan Taeyeon. Kemudian dia meminta Il-du untuk menyingkirkan Dongju. Tentu saja Il-du akan menuruti perintah Dong-hee demi dia dan juga anaknya. Di saat Il-du akan pergi, ternyata Taeyeon mengikuti ayahnya secara diam-diam. Nah, Il-du sudah berencana untuk membunuh Dongju malam itu dengan pergi ke suatu tempat. Dan Yeom Jang-sun juga berada di pelabuhan tersebut untuk mengawasi mereka. Il-du berhasil selamat setelah menabrak mobil Sun-ho. Yeom Jang-sun justru menyalahkan Sun-ho karena mengusik Gyeong-won, di mana itu adalah gadis yang sangat dicintai oleh Il-du. Nah, setelah kematian Sun-ho, Yeom Jang-sun akan menjadikan Il-du sebagai menantu dari Daesan Group. Dan itu merupakan sebuah hadiah dari Yeom Jang-sun. Ternyata semua itu terekam dalam file Dandelion. Kemudian saat Il-du pergi, nampak seorang pria juga menghampiri Yeom Jang-sun. Dia mengatakan bahwa dia takut jika suatu saat Il-du akan berubah pikiran. Ruangan kamar Il-du juga sudah disadap. Il-du belum tahu jika Seung-hyun adalah anak kandungnya, karena Gyeong-won melahirkan dia secara diam-diam. Nah, mereka juga membicarakan tentang kasus dari aktivis mantan mahasiswa yang disembunyikan. Semua itu tentu saja demi kepentingan politik. Rekan Yeom Jang-sun tidak menyangka bahwa Il-du telah menyingkirkan putranya sendiri. Di lain sisi, Il-du sedang bersiap untuk menunggu kedatangan Dongju. Dia sudah memegang pistol di tangannya. Sementara Yeom Jang-sun juga mengawasi mereka dari CCTV. Il-du berjalan perlahan sambil mengacukan pistolnya serta menembaknya ke kaki Dongju. Tak lama, Yeom Jang-sun langsung menelpon Il-du dan memberitahu bahwa Dongju adalah putra kandungnya. Namun, Il-du mengabaikannya dan dia terus mendekati Dongju yang ternyata masih hidup. Il-du pun kembali mengacungkan pistolnya, tetapi Dongju justru memanggilnya dengan sebutan ayah. Hal itu membuat Il-du semakin bingung. Dongju menyuruh Il-du untuk segera menembaknya. Tetapi tiba-tiba Il-du terdiam. Di saat bersamaan ternyata Taeyeon datang untuk menyelamatkan Dongju. Perlahan Dongju pun merebut pistol yang ada di tangan Il-du kemudian mendekatinya. Hingga membuat semua anak buah dari Yeom Jang-sun pun akhirnya ditarik mundur. Tentu saja hal itu membuat Yeom Jang-sun sangat kesal. Dongju mengeluarkan semua peluru di pistol itu dan kemudian membuangnya. Taeyeon pun buru-buru membawa Dongju pergi. Karena semua rencananya gagal, Yeom Jang-sun pun mengendarai mobilnya dengan sangat kencang. Terlihat Taeyeon membawa Dongju untuk masuk ke dalam mobil serta menutupi luka tembak yang ada di kakinya. Di sisi lain, Il-du masih merasa kebingungan. Tiba-tiba dia mendapat pesan dari Kang Sung yang mengatakan bahwa Dongju adalah putra kandungnya. Dongju pun dirawat di sebuah klinik kecil bersama Won-bae. Dan dokter yang mengobatinya adalah kenalan Won-bae yang bernama Dr. Park. Won-bae mengatakan bahwa keadaan Dongju baik-baik saja. Taeyeon teringat saat mendengar percakapan Dongju dan juga ayahnya. Tetapi akhirnya dia menemui Dongju dan Dongju menyuruhnya untuk tidak memberitahu ayahnya. Karena menurut Dongju, Il-du hanya ingin menjadi ayah yang baik. Kemudian Taeyeon masuk ke dalam ruangan Dongju dan juga mendekatinya. Dia tidak akan pernah melupakan perbuatan ayahnya kepada Dongju. Tiba-tiba Dongju menggenggam tangan Taeyeon dan berusaha untuk menenangkannya. Di sisi lain, akhirnya Il-du mendatangi Kang Sung serta meminta penjelasan apa yang dia katakan. Ternyata saat itu Kang Sung mendengar percakapan Gyeong-won dan juga Sun-ho, di mana akhirnya dia juga tahu bahwa Seung-hyun adalah putra kandung dari Il-du.
Yongwon berencana memberitahu Il-du sendiri. Sunho juga meminta Kang Sung untuk tidak ikut campur dengan urusan Yongwon. Il-du sangat marah kenapa mereka tidak memberitahunya sejak dulu. Namun menurut Kang Sung, setelah kecelakaan itu terjadi dan mereka semua meninggal, Kang Sung merasa tidak enak karena itu akan menyakiti Il-du. Itulah sebabnya dia tetap diam hingga saat ini. Hal itu tentu saja menjadi penyesalan yang sangat besar bagi Il-du. Kini Dongju terlihat baik-baik saja. Dia pun menyuruh Taeyeon untuk pergi karena dia merasa tidak nyaman. Kemudian Taeyeon pun meninggalkan Dongju dan juga Wonbae. Dongju merasa sedih dan juga bersalah. Saat Il-du kembali ke ruangannya, dia teringat tentang masa lalunya bersama Sunho. Karena ruangan itu sebelumnya adalah milik Sunho saat menjadi menantu dari Daesan Group. Il-du suatu ketika meminta bantuan Sunho untuk membantu pabrik ayahnya agar bisa memiliki kerjasama dengan Daesan Group. Tetapi Sunho menolak permintaan tersebut. Sebagai menantu Daesan, banyak orang yang ingin meminta bantuannya. Tetapi Sunho tidak bisa melakukan hal tersebut. Selain itu, Sunho juga meminta Il-du untuk menjauh dari Yeom Jang-sun. Tentu saja mendengar hal itu, Il-du sangat kesal dan menganggap Yeon Sunho adalah orang yang sok suci. Karena Il-du menduga bahwa Seng-hyun adalah anak haram dari Sunho. Namun Sunho tidak ingin memperjelas hal tersebut dan Il-du pun kemudian pergi. Saat keluar, dia melihat Do-hee yang mendengar semua percakapan Il-du dan juga Sunho. Hal itu membuat Do-hee marah dan juga kecewa karena mengira bahwa Seng-hyun adalah anak haram Sunho. Dia juga sangat cemburu dengan Gyeongwon. Taeyeon memberitahu ayahnya bahwa pengobatan Dongju berjalan dengan lancar. Saat Il-du mendekat, Taeyeon pun langsung menutup pintu. Setelah beberapa hari, Do-hee merasa cemas dan juga khawatir karena suaminya mengurung diri. Tak lama kemudian, Taeyeon juga membawa sarapan yang tidak dimakan oleh Il-du. Kemudian Dongju datang dengan menggunakan tongkat. Dia pun masuk ke ruangan Il-du. Mereka pun duduk saling berhadapan. Dongju tidak mengira bahwa Il-du akan mengurung diri. Dongju mengira bahwa Il-du hanya ingin terlihat lebih menderita daripada dirinya. Kemudian Dongju mengeluarkan sesuatu dari sakunya dan ingin menunjukkannya kepada Il-du. Ternyata itu adalah hasil tes DNA yang menyatakan bahwa mereka adalah anak dan juga ayah secara biologis. Namun ia justru meminta Dongju untuk segera keluar. Selain itu, Il-du juga menyatakan walaupun dia sudah mengetahui bahwa Dongju adalah putranya, itu pun akan membuat dia tetap membunuh Dongju. Hal itu membuat Dongju tidak bisa berkata-kata. Setelah mengurung diri, ternyata Hyo Il-du menjadi lebih kejam. Menurut Il-du bahwa dia adalah pria yang membunuh putranya sendiri. Dongju menyarankan Il-du untuk memohon ampun kepadanya. Tetapi Dongju tidak akan pernah memberikan ampun kepada Il-du. Karena Il-du justru harus memohon ampun kepada Sunho dan juga ibunya. Tentu saja hal itu membuat Il-du merasa semakin menyesal. Dongju juga memberitahu bahwa Taeyeon sangat mencemaskan ayahnya. Dia meminta Il-du untuk tidak mengakhiri hidupnya dan tetap hidup. Saat Dongju keluar, ternyata Taeyeon sudah menunggunya dan bertanya apakah ayahnya baik-baik saja. Namun di saat bersamaan ternyata Enam datang. Dia bertanya apa yang sedang terjadi. Enam takut bahwa suatu saat Il-du kembali melukai Dongju. Namun Il-du meyakinkan Enam bahwa Il-du tidak akan pernah bisa melakukan hal itu lagi. Enam pun terlihat sangat khawatir dan mengatakan bahwa dia sangat mencintai Dongju. Di sisi lain, saat Wonbae akan memberikan makan kepada Yang Chun, ternyata Yang Chun sudah kabur. Dia pun kehilangan Yang Chun dari ruangannya. Wonbae kembali mengecek keadaan administrator yang ternyata masih berada di dalam ruangan. Dongju berusaha menenangkan Wonbae karena mereka tidak akan bisa bersatu lagi setelah kehilangan berkas Dandelion dan akan dicampakkan oleh Yeom Jang-sun. Dia pun meminta Wonbae untuk lebih fokus dalam pemulihan kesehatan administrator. Ternyata Yang Chun pergi ke rumah Yeom Jang-sun untuk menerimanya kembali.
Di saat bersamaan, ternyata Hyo Il-du juga datang. Yang Chun akhirnya meninggalkan ruangan tersebut. Kini Dugi penasaran apa yang disembunyikan oleh Il-du saat dia masuk. Ternyata Dugi menemukan surat hasil tes DNA antara Il-du dan juga Dongju. Dugi sangat syok mengetahui hal tersebut karena sebelumnya dia mengira bahwa Seung-hyun adalah anak haram dari Sunho. Kini Il-du meminta penjelasan dari Yeom Jang-sun sejak kapan dia mengetahui bahwa Dongju adalah putra kandungnya. Namun Yeom Jang-sun terus mengelaknya. Il-du tetap mendesak Yeom Jang-sun hingga akhirnya Yeom Jang-sun mengumpat serta mengatakan bahwa Il-du tidak tahu berterima kasih karena dialah yang membesarkan Il-du di dalam Daesan Group. Il-du pun murka dan mengatakan meskipun terlambat akhirnya dia bisa menyingkirkan iblis Yeom Jang-sun dari hidupnya. Selain itu, Il-du juga mengungkapkan akan bekerja sama dengan Dongju dan juga terus memohon kepadanya serta membangun Daesan Group bersama karena Dongju adalah anaknya yang kompeten. Yeom Jang-sun menganggap bahwa Il-du tidak tahu malu. Sementara itu, akhirnya Do-hee sadar dan ingin menyerahkan Daesan Group kepada Kuk-hee. Kuk-hee bingung apa sebenarnya yang terjadi antara Do-hee dan juga Il-du. Tak lama Ketua Cha datang bersama istrinya yang baru yaitu Ji Yong-su. Ketua Cha juga meminta anak-anaknya untuk menyambut. Ji Yong-su meminta mereka untuk memanggilnya dengan sebutan ibu. Tetapi Enam menolak karena dia juga tidak pernah memanggil Il-du dengan sebutan ayah. Tak lama Ji Sun-woo akhirnya memberikan salam. Setelah semuanya pergi, Do-hee akhirnya memperingatkan Ji Yong-su karena telah melanggar kesepakatan yang sudah mereka setujui. Kini Do-hee menganggap bahwa Ji Yong-su telah masuk ke dalam perangkapnya sendiri. Kemudian Do-hee pun meninggalkan Ji Yong-su. Nah, Ji Yong-su kemudian teringat saat dia meminta bantuan Yeom Jang-sun untuk melindunginya ketika masuk di dalam keluarga Daesan Group. Ji Yong-su nampak kaget saat melihat Hyo Il-du datang. Di sisi lain, Yeom Jang-sun berusaha mempengaruhi Ketua Cha dengan mengatakan bahwa Il-du dan juga Dongju adalah anak dan ayah. Dia juga memperingatkan Ketua Cha bahwa suatu saat Dongju dan juga Il-du bisa menyingkirkan Ji Sun-woo. Sontak hal itu membuat Ketua Cha sangat kaget. Tak lama Dongju datang untuk meminta tanda tangan atas proyek yang belum disetujui. Namun Ketua Cha meminta Dongju untuk tidak terburu-buru. Selain itu, Yeom Jang-sun juga mengatakan bahwa Dongju telah meretas rekening bank Swiss yang digunakan untuk dana politik. Dia juga menemui tetua secara langsung untuk menyingkirkannya. Serta Yeom Jang-sun juga memberitahu tentang kecelakaan yang dialami Yoon Sun-ho dan juga melibatkan Hyo Il-du. Malam harinya, Dongju diminta untuk bertemu dengan Ketua Cha dan menuliskan kembali sandi brankas miliknya. Ketua Cha bertanya apakah Dongju pernah bertemu dengan ayahnya. Dongju mengatakan saat kematian Suster Agnes, dia pergi ke universitas tempat ayahnya mengajar untuk mengabari hal tersebut. Kini Dongju mulai sedikit curiga kenapa Ketua Cha menanyakan hal tersebut. Nah, kemudian Dongju pun masuk ke dalam ruangan Hyo Il-du. Ketua Cha mengecek kembali password dari brankasnya dan menyembunyikan di tempat yang sama. Dongju mengatakan bahwa kode yang dia tulis adalah kode brankas yang lama. Karena saat ini Ketua Cha mengalami demensia. Ketua Cha terlihat menghubungi Yeom Jang-sun. Ternyata semua itu adalah permintaan dari Yeom Jang-sun agar bisa menyingkirkan Dongju dan juga Hyo Il-du. Il-du juga sudah memutuskan hubungannya dengan Yeom Jang-sun dan akan mendukung Dongju, serta akan mengakui semua perbuatannya. Tiba-tiba Ketua Cha menelpon dan mengatakan bahwa dia sudah tahu bahwa Il-du dan juga Dongju adalah ayah dan anak. Dia meminta mereka bertiga untuk berkumpul di rumah Dongju sambil minum bir. Nah, kemudian Il-du pun akhirnya pergi ke rumah Dongju. Seseorang tampak mengawasinya. Il-du akhirnya sampai dan Dongju memintanya untuk segera masuk. Il-du juga memberitahu bahwa Ketua Cha akan menyusul. Nah, mereka berdua akhirnya minum terlebih dahulu.
Percakapan pun dimulai dan mereka merasa sedikit canggung. Il-du mengaku bahwa setiap tindakannya dia lakukan dengan sangat hati-hati. Agar setiap tindakan yang dia lakukan, dia tidak perlu merasa menyesal. Hingga akhirnya dia menjadi menantu dari Daesan Group. Tetapi kini Il-du harus merelakan segalanya. Dongju merasa bahwa Il-du adalah orang yang sangat brengsek. Seseorang terus mengawasi mereka dari luar pintu. Il-du juga berterima kasih kepada Dongju karena dia akhirnya bisa memutuskan untuk melepaskan diri dari Yeom Jang-sun. Sementara itu, Dongju merasa aneh tentang percakapan mereka berdua. Karena minuman mereka habis, Dongju akhirnya mengambil whisky yang ada di lantai atas. Di saat bersamaan, bel berbunyi dan dia menyuruh Il-du untuk membuka pintu karena mengira itu adalah ketua Cha. Di saat Dongju turun, ternyata Yang Chun sudah menyerang Il-du. Kemudian Yang Chun juga berusaha untuk menyerang Dongju. Dongju pun berusaha untuk menyelamatkan diri dengan naik ke lantai atas. Di saat Dongju akan mengambil pistol, tiba-tiba Yang Chun menariknya dari arah belakang. Namun, Il-du akhirnya menghalangi Yang Chun. Dia juga menarik Yang Chun untuk berdiri di tepi tangga. Hal itu membuat Dongju sangat kaget karena Il-du memutuskan untuk jatuh bersama Yang Chun. Tentu saja, Dongju terlihat sangat syok saat melihat Il-du yang sudah tidak berdaya. Dongju terlihat sangat menyesal.